Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan sejahtera. Selamat sore. Oke, hari ini kita sebelum mulai, mari kita membacakan doa bersama-sama berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran ini, mau tanyakan ada yang nggak hadir? Ada dan jelas. Rizky, Putri. Rizky? Tiga orang. Tiga orangnya, Nen. Oke, tiga orang yang nggak hadir, mungkin karena sakit atau izin ya? Oh, belum ada kabar ya? Oke, kalau gitu kita sorry ya pokoknya. Oke, kita memulai pelajaran ini tentang ADA IPS. Bisa dilihat di materi sama-sama. Jadi kita membahas tentang adanya geografis di negara kita, negara di Indonesia. Nah, Indonesia dan juga sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Agraris. Ada tahu apa arti agraris? Bisa dilihat di materinya. Setelah kembali, mungkin boleh dari si ujung boleh bacakan sedikit di belakang, di sebelahnya. Silakan baca sedikit ya tentang sampai di Indonesia tentang negara agraris. Negara agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Oke, setuju ya. Kita bahas dulu. Jadi seperti kita tahu, negara Indonesia, negara kita ini adalah dikenal sebagai negara agraris. Yang artinya suatu negara adalah negara penghasil bercocok tanam dan juga penghasil perkebunan. Dan juga itu sini mengatakan ada abu vulkanik. Nah, betul. Di negara Indonesia kita ini pasti memiliki banyak gunung berapi. Jadi kan kita ini disebut cincin api. Mungkin ya udah sering tahu biasanya ya, atau nonton berita atau nonton baca artikel lah mengenai adanya terjadi letusan gunung berapi, kebanyakan di Pulau Jawa atau pulau-pulau Indonesia lainnya. Itu kan termasuk namanya gunung berapi. Juga situ ada terkenal dengan tanah yang subur karena ada abu vulkanik tadi lah yang membuat tanah negara kita ini kelihatan subur. Oke, bisa dilihat di materi sama-sama. Sini ada tentang keberadaan negara sebagai tropis. Juga sangat menguntungkan. Ada 2 musim, terdapat 2 musim. Yang tahu ada musim di negara kita ada 2 musim apa saja? Hujan dan kemarau. Panas. Oke, yang sebut saja kita adalah musim kemarau dan musim Hujan. Baiklah, Bapak akan menjelaskan dulu. Negara di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Karena negara kita memiliki dua iklim. Ada iklim yang terkena betul hujan, itu terkena iklim tropis. Kalau sekarang ini, oke ya kena namanya musim kemarau atau disebut musim panas. Itu nama musim kemarau tuh, musim itu ya banyak itu kekeringan. Mungkin banyak air kering atau tanah kering atau apa lagi ya yang kena musim kemarau tuh. Mungkin sumber mata pencarian tuh mungkin banyak yang habis ya kalau kita untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, saya lihat dulu. Ada kekayaan laut. Siapa yang membaca berikutnya? Ada yang mau? Silakan. Ada lagi mau? Coba yang sebelahnya. Coba sebelah. Ini ya boleh. Silakan baca tentang kekayaan laut.
pertanian merupakan sumber daya andalan manusia. Sementara itu, wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km². Kilometer persegi. Nah, Itu baca itu bacanya. Saya lanjut. Yang lainnya boleh tinggal. sedangkan luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 km². Selain memiliki letak yang sangat strategis, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia memiliki salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km², mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km², terdiri dari 17.408 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Sementara itu, lautan Indonesia memiliki batas 12 mil serta zona ekonomi eksklusif 200 mil. Oke. Kita sampai situ dulu. Mari kita akan bahas dulu ya. Di negara kita, negara Indonesia itu sudah disebut awal disebut sebagai negeri maritim. Karena punya memiliki laut yang luas. Mungkin dikenal sebagai memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Oke, saya bahas dulu mengenai letak yang strategis. Di sini juga lautan Indonesia itu juga mencakup banyak daratan. Ya, ada terdapat banyak pulau ya, sekitar 17.580 ya. Ya, dari banyak pulau tersebut, ada sedikit pulau yang bisa dihuni oleh manusia atau penghuninya. Cuma sedikit, mungkin dari pencarian. Mungkin kebanyakan yang kita tahu, kebanyakan yang di pulau-pulau itu adalah nelayan. Yang nelayan, kalau nelayan biasanya mereka bekerja sama penghuni di pulau itu. Nah, itu ada kelebihannya. Nah, di sini ada keunggulan. Dan zona eksklusif itu zona teritorial negara kita. Itu membentang dari mungkin yang tahu sih ya, dari Pulau Sabang sampai Merauke. Ya benar, Merauke. Itu ada zona eksklusif di negara Indonesia. Oke, berikutnya ada keunggulan. Lokasi turut pengaruh kehidupan masyarakat. Nah, mungkin Bapak akan jelaskan dulu, kalau saudara kali boleh menyimak ya. Di sini lokasi keunggulannya, di sini mengatakan berdampak pada ekonomi, transportasi dan komunikasi masyarakat. Di sini secara geografis negara kita itu sangat menguntungkan, misalnya untuk biasanya kendaraan transportasi kayak kapal, pesawat. Oh ya betul, pesawat. Ya biasa untuk mobil iya. Iya, mobil. Ada lagi? Bis, Mobil, bis. motor, Oh ya, motor juga masuk. Hah? motor apa gitu nih? Oh iya, sahabat. Motor air itu mungkin speedboat ya. Oke, boleh. Perahu ya, oke. Ada lagi? Helikopter udah termasuk. Ada lagi? Transport. Kapal, mungkin kapal pesiar yang paling banyak yang kita temui di perairan di Indonesia. Pokoknya ini banyak sekali keunggulannya di kapal kita. Selain yang kita kalian sebut awal, mungkin dari segi daratan, mungkin dari mobil, bis ataupun motor bisa digunakan di negara kita. Cuma agak berbeda. Kita tadi dari suatu jalan dari tempat ke tempat lain, jadi lebih nyaman. Kalau saja ada bilang kapal atau ada bilang perahu, itu bisa digunakan, cuma fungsinya beda-beda. Di sini keunggulannya yang mungkin kita lainnya sudah tahu ya. Kalau misalnya untuk kapal mungkin di laut.
perahu sih kebanyakan tuh yang saya tahu itu banyak di sungai. Mungkin di sungai atau di biasa orang kampung apa namanya? Sampan. Apa sih? Sampan sih mungkin nama versi dari perahu lah. Coba ukurannya lebih kecil ya. Oke, itu yang termasuk speed. Itu kebanyakan di sungai. Oke, yang mungkin ya sudah lihat, coba lihat lagi. Di sini ada politik pengaruh oleh faktor iklim yang seperti yang kita sebut awal, seperti yang saya sebutkan di sini ada iklim tropis dan subtropis. Ya juga letak geografi kita ada dua samudra, ada dua benua. Ada mungkin yang saya tidak tahu, mungkin ya Bapak sebut ya. Di negara kita ada dua samudra, antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Itu ada dua samudra di negara kita. Dan untuk dua benua itu terletak pada antara benua Asia dan benua Australia. Karena negara Indonesia itu sangat berdekatan dengan wilayah negara Australia. Oke, berikutnya ada ekonomi. Kalau masalah ekonomi kita lihat dulu sama, itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu ada tanah, mereka tanah subur itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat perkebunan untuk menghasilkan namanya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Itu salah satu keunggulannya dari geografi kita, yaitu tanah subur. Makanya jangan mengherankan kalau banyak sekali yang tidak punya tanaman, sayuran dan buah-buahan. Kerja mungkin geografi secara transportasi dari dua samudra dan dua mungkin sudah banyak disebutnya ya. Mungkin ada bidang transportasi geografis itu kebanyakan di apa ya? Ada bilang kapal, ada bilang sampan, ada speedboat kan? Ada speedboat, ada bilang mobil kan? Mobil, motor, ada juga bis ya? Ada kereta api ya? Ya, seharusnya udah sebut tadi, tapi kereta api mungkin sudah termasuk dalam keunggulan dalam geografis kita. Itu daratan, di situ banyak pulau-pulau. Jadi mungkin kebanyakan mereka itu menggunakan perahu sebagai alat transportasi untuk para nelayan. Oke. Dan juga terakhir yang sangat penting kita lihat dulu. Komunikasi. Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu komunikasi. Dan seperti yang kita jelaskan awal, tadi pada baca, negara Indonesia itu memiliki budaya beragam yang dari pulau dan pulau ke pulau. Jadi sehingga akan mempengaruhi namanya komunikasi bicara kita terhadap orang-orang tertentu. Misalnya di Pulau Sumatera ada bahasa apa di sana? Silakan. Siapa tuh? Saya baca di Pulau Sumatera ada apa saja? Bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Melayu, dan bahasa Lampung. Oke, kita bisa dulu. So mungkin bahasa daerah di Sumatera banyak, kayak bahasa Aceh, bahasa Batak. Ya betul, Batak, Melayu, dan Minang. Saya sendiri juga orang Padang, juga bahasanya juga Minang, cuma belum begitu lancar. Oke, selanjutnya di sini ada bahasa ada di Pulau Jawa. Siapa orang Jawa tadi? Silakan dibacakan tentang komunikasi ada di Pulau Jawa. Di sebelahnya misal segi letak saudara bahasa Lampung. Silakan baca. Tidak, makasih banyak.
Atau kalau tidak bisa coba oper yang sebelahnya. Yang Sunda. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa di Pulau Jawa. Bahasa Dayak dan bahasa Oke, mungkin bisa jelaskan dulu ya. Oke, Pak, kita jelas sedikit. Di Pulau Jawa terdapat ada berbagai bahasa seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Tapi di sana terdapat bahasa Madura. Ada bahasa Madura dan Bali. Tapi di Pulau Jawa itu kan ada banyak variannya. Ada bahasa Jawa dialek orang Jawa Barat, ada dialek orang Tengah, ada dialek Yogyakarta, ada dialek Jawa Timur. Oke, yang terakhir mungkin Bapak jelas sedikit. Di Pulau Kalimantan ini bahasa daerah yang sering dikomunikasikan adalah ada bahasa Dayak, dan bahasa Banjar. Itu di daerah Kalimantan. Sementara di Sulawesi dan berbagai bahasa lain di Pulau Papua, sehingga keragaman kekayaan yang patut dibanggakan. Oke, ada satu lagi hal Pak tentang keunggulan dari geografis. Di situ di negara kita di kepulauan itu sangat menguntungkan bagi negara sektor internasional. Kayak contohnya sih ya ekspor, misalnya ekspor gandum atau ekspor baju atau ekspor makanan, itu semuanya melalui perairan. Jadi ya pasti kita membutuhkan kapal dagang. Itu keunggulan lain dan juga keunggulan ekonomi secara internasional dan juga membutuhkan pundi-pundi pundi-pundi ekonomi dia merupakan pulau itu sendiri. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, seperti yang mata pelajaran sampai sini, coba kita sebelum mengakhiri kita merangkum materi hari ini. Coba Nel, coba jelaskan singkat tentang pelajaran apa yang didapatkan hari ini. Sepengetahuan si Nel saja. Sepengetahuan Nel aja. Coba dirangkum aja. Tapi sepengetahuan Nel aja. Oke, kalau ada tahu mungkin bisa diakhiri aja. Coba si kakak coba jelaskan rangkuman terkait mata pelajaran hari ini sepengetahuan kakak aja. Kita belajar tentang suku dan Tentang IPS, tentang negara agraris. Tentang negara agraris dan Oke. maritim. Oke, maritim. Ada lagi? Dengan itu apa itu agraris dan komunikasi di berbagai daerah. Oke. Ada lagi? Dan itu musim yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kakak rangkuman kakak mungkin setuju ya. Oke, Bapak akan jelaskan tambahan lebih singkatnya. Rangkuman atau pelajaran kesimpulannya adalah kita negara Indonesia itu sebagai negara kepulauan dan juga sebagai negara agraris dan juga memiliki geografis terletak pada 2 samudra dan 2 benua dan juga memiliki keunggulan ekonomi yaitu berupa perairan dan kelautan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menyalurkan kebutuhan ekonomi. Dan juga terakhir adalah transportasi yang sudah kita bahas bersama. Bus juga bisa dipakai untuk transportasi darat, laut maupun di udara. Ini sudah masuk semuanya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin kurang memuaskan atau menggunakan, tapi itulah materi yang bisa Bapak sampaikan dan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan kita membahasnya lebih dalam lagi. Terima kasih dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan sejahtera.